Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Pada kali ini insya Allah kajian Mendaras Quran akan dilaksanakan secara rekaman ya. Kalau biasanya secara live Zoom, sekarang secara rekaman karena memang pada pertemuan terakhir itu banyak yang berhalangan. Namun karena Quran ini masih banyak yang perlu dibahas, maka kalau kita mengikuti jadwal, kemungkinan akan sangat tertinggal. Makanya saya berinisiatif untuk melakukan rekaman kajian yang mana semoga tetap bisa memberikan manfaat. Baik, terakhir pembahasan kita pada surat Al-Baqarah ayat ke-33. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-34. Sebagaimana biasanya kita bacakan dulu ayatnya. Eh, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah pula ketika kami firmankan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun segera sujud. Tetapi iblis enggan dan angkuh, dan dia adalah termasuk kalangan yang kafir. Jadi, rekan-rekan sekalian, rahimakumullah, ayat ini merupakan puncak dari pengakuan terhadap keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah para malaikat itu melihat sendiri bagaimana keunggulan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam selaku manusia pertama, maka kemudian datanglah satu perintah yang agung. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Perintah ini datang langsung dari Allah Ta'ala dan menggunakan bentuk kami, yang mana kami ini bukanlah merupakan bentuk jamak, melainkan bentuk pengagungan. Jadi ini merupakan satu perintah yang agung yang menunjukkan penghormatan Allah kepada makhluk yang Dia ciptakan, kemudian Dia ajarkan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Maaf. Oke. Kemudian perintah ini tentunya tertuju kepada para malaikat. Nah, para malaikat yang mendapatkan perintah, sebagaimana kita ketahui, para malaikat itu adalah makhluk yang tunduk, makhluk yang taat, makhluk yang patuh. Maka mereka tidak menunda, tidak bertanya-tanya, dan tidak juga menawar. Mereka langsung sujud. Nah, di sini mereka juga paham bahwa yang dimaksud dengan sujud di sini bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Ya. Peristiwa ini kurang lebih mirip dengan sujud yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat ke-100 ya. Nah, terkait dengan ayat ini, Buya Hamka dalam tafsirnya itu sempat melakukan satu pembahasan tentang bagaimana sujudnya malaikat. Ya, kata beliau, bagaimana sujudnya malaikat? Niscaya tidaklah sampai pengetahuan kita ke sana. Jadi memang kita tidak tahu bagaimana sujudnya malaikat tersebut. Yang jelas, sujud itu terkandung sikap hormat dan sikap memuliakan. Para malaikat diperintah oleh Allah untuk memuliakan Adam dan bersujud. Yang dimaksud di sini adalah sujud dengan cara malaikat yang kata Buya Hamka kita tidak tahu tentang bagaimananya dan kita tidak perlu juga mencari tahu tentang bagaimananya itu. Ini adalah yang dikatakan oleh Buya Hamka setelah sebelumnya beliau menyebutkan ayat-ayat tentang bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta ini sujud kepada Allah, bahwasanya gunung-gunung, ya pepohonan itu sujud kepada Allah dan kita tidak tahu bagaimana hakikat atau kaifiat sujud mereka. Maka terkait dengan sujudnya para malaikat juga demikian, kita tidak tahu bagaimana kaifiat
sujudnya. Tapi yang jelas Allah kabarkan itu merupakan sujud dari para malaikat kepada Nabi Adam. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Eh, Namun beliau juga menyebutkan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sujud ini, tentang sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Namun, sebagaimana tadi disebutkan, para ulama itu semuanya sepakat bahwasanya sujud yang dilakukan oleh para malaikat ini bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud tahiyah atau sujud penghormatan. Nah, Imam Al-Qurtubi mengutip bahwasanya mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya sujudnya para malaikat itu seperti sujudnya kita. Artinya, sujud yang kita lakukan dalam sholat, kita meletakkan dahi ke bawah, kita meletakkan dahi ke tanah. Ya, Eh, pendapat ini beralasan bahwasanya itulah makna yang umum dipahami dari kata sujud, baik secara tradisi atau secara urf maupun secara syariat. Ya. Nah, sebagian ulama lain menyatakan bahwasanya sujudnya tidak sama dengan sujud yang kita lakukan, tetapi dikembalikan maknanya kepada makna asal bahasa. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka, tidak diketahui bagaimana kaifiatnya, tetapi maknanya adalah dikembalikan kepada makna kebahasaannya. Apa makna kebahasaan dari sujud? Yaitu sikap merendahkan diri dan tunduk. Ya. Jadi artinya adalah Allah memerintahkan mereka untuk merendahkan diri kepada Nabi Adam dalam rangka mengakui keutamaannya. Nah, sebenarnya kalau dari segi poin makna asal sujud ini tentunya para ulama juga sepakat. Yang berbeda adalah apakah itu kemudian juga mengandung kaifiat sebagaimana yang kita ketahui, yaitu meletakkan dahi ke atau anggota tubuh bagian atas ke bawah gitu ya, ke tanah. Nah, intinya kita tahu bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat dalam memaknai sujud sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian, tentunya sebagaimana disebutkan oleh ayat ini, ada satu makhluk yang menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu iblis. Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya eh, namanya dahulu itu adalah Azazil. Nama iblis ini dahulu adalah Azazil. Kalau dalam bahasa Suryani, ya. Adapun kalau dalam bahasa Arab namanya adalah Al-Harits. Ketika dia menolak sujud, ketika dia membangkang, maka ia pun disebut dengan iblis yang berasal dari kata ablasa yang artinya adalah terputus dari rahmat Allah. Ya, jadi iblis ini merupakan satu sebutan, satu julukan yang mana julukan ini juga baru disematkan ketika dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian Imam Al-Baghawi juga menyebutkan bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah iblis ini termasuk malaikat atau bukan. Ya. Pendapat yang menyatakan bahwasanya iblis itu bukan termasuk malaikat itu berargumen dengan diantaranya adalah bahwasanya iblis ini dari kalangan jin, yang mana jin ini diciptakan dari api, sedangkan malaikat ini diciptakan dari cahaya. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan lainnya adalah iblis ini memiliki keturunan, memiliki dzurriyyah atau keturunan. Sedangkan para malaikat itu tidak berketurunan. Ya. Oleh karenanya, iblis ini merupakan moyangnya atau leluhur dari jin. Sebagaimana halnya Adam merupakan moyang atau leluhur dari manusia. Ya, jadi ada pendapat yang mengatakan iblis bukan termasuk malaikat berdalil dengan dua hal tadi. Ini kalau kita baca di kitab tafsir ada diskusi yang menarik di kalangan para ulama tentang hal ini, yang mana menariknya Imam Al-Baghawi sendiri termasuk menyatakan bahwasanya iblis itu termasuk ke dalam malaikat. Ya, Eh, kalau mau dibaca memang perlu dibaca kitab-kitab tafsir yang induk yang mengulas panjang lebar tentang hal ini. Ya.
Tapi intinya adalah kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya iblis itu bukan termasuk kalangan malaikat karena dengan alasan yang tadi disebutkan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya dan juga adapun iblis itu diciptakan dari api. Ya, ini merupakan satu perbedaan yang sangat mendasar yang paling mudah untuk membedakan antara iblis dengan malaikat. Nah, cuma memang pada waktu itu iblis itu berada dalam barisan malaikat. Jadi perintah sujud kepada Adam itu juga mencakup iblis. Nah, kemudian iblis di sini ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam, maka penolakan ini bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak paham, melainkan karena disebabkan oleh kesombongan sebagaimana ditegaskan oleh ayat. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan dua kata penting yaitu aba wastakbar. Aba artinya enggan, istakbaro artinya adalah menyombongkan diri. Ya. Jadi dari dua kata ini menegaskan bahwasanya iblis itu tahu betul apa yang Allah perintahkan. Ya. Tetapi kenapa dia menolak? Kita tahu bersama karena dia menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan Nabi Adam. Ya. Nah dari ayat ini juga bahwasanya pembangkangan atau penolakan iblis ini bukan penolakan yang biasa saja. Tapi ini adalah suatu penolakan yang sangat dalam. Ya. Kata istakbaro, ya, itu akar katanya adalah kaburo yang artinya besar. Kemudian ditambahkan huruf sin dan ta yang mana sehingga dia menjadi istakbaro ya. Ada tambahan sin dan ta. Yang mana tambahan ini menunjukkan tingginya intensitas. Artinya bahwasanya iblis ini benar-benar terobsesi ya. Dia benar-benar terobsesi dengan kebesaran palsu dirinya. Dia merasa besar ya, dengan kebesaran yang palsu. Nah, jadi seperti itulah kesombongan sejati ya. Ketika seseorang itu menganggap dirinya itu lebih dibandingkan yang lain. Dan bukan cuma menganggap diri lebih dibandingkan yang lain, dia juga sekaligus merendahkan orang lain pada saat yang bersamaan. Ya. Nah, jadi eh, tidak betul kalau ada yang bilang ya, mungkin teman-teman sempat dengar bahwasanya ada sebagian pendapat yang bisa kita sebut sebagai pendapat yang nyeleneh, yang mengatakan bahwasanya iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena syirik, ya. Ya bukan itu isunya ya. Jadi iblis ini memang dia tidak mau sujud bukan karena klaim bahwasanya dia hanya mau sujud kepada Allah Ta'ala. Tapi intinya adalah sebagaimana ditegaskan oleh ayat, karena memang dia tidak mau mengakui keistimewaan dari Nabi Adam. Dia tidak mau mengakui keistimewaan dari makhluk lain, yang mana makhluk itu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sudah diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Ya. Kesombongan ini bahkan sampai pada tingkatan ia berani membangkang perintah dari Allah, yang Allah itu tentunya adalah satu Rob, satu Tuhan, satu zat yang maha perkasa. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Tuhan yang dia tahu maha perkasa, berani dia langgar perintahnya karena kesombongan dirinya. Kemudian di sini Allah Ta'ala menutup ayat tersebut dengan wakana minal kafirin. Dan adalah dia termasuk kalangan atau termasuk kelompok yang kafir. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna dari kana. Wa kana minal kafirin. Apa yang dimaksud dengan kana di sini? Ada yang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan kana, karena kana dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dahulu, ya. Jadi sebagian ulama memahami bahwasanya yang dimaksud adalah iblis itu telah kafir sejak dahulu dalam ilmu Allah. Jadi Allah itu mengetahui apa yang telah lampau, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ya. Jadi Allah itu sudah tahu bahwasanya iblis itu akan menolak untuk sujud. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwasanya karena di sini menunjukkan bahwasanya kekafiran iblis itu telah diketahui oleh
Allah sejak masa yang dahulu, ya. Meskipun iblis belum melakukan penolakan. Ini pendapat yang pertama, ya. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya karena di sini maknanya adalah soro atau menjadi. Jadi iblis itu menjadi kafir. Kenapa dia menjadi kafir? Karena dia menolak sujud, ya. Dan kedua pendapat ini dikutipkan oleh para ulama ahli tafsir, diantaranya adalah Imam Al-Baghawi, ya. Dan kalau secara makna, ya memang Allah tahu bahwasanya iblis itu nantinya akan melakukan kekufuran, ya. Tapi juga tepat juga untuk dikatakan bahwasanya kekafiran iblis itu ya terjadinya pada saat iblis itu menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, itu beliau menyatakan bahwasanya penolakan iblis ini sejatinya merupakan akibat dari kekufuran yang tersembunyi dalam dirinya. Jadi iblis ini sebenarnya sudah menyimpan kekufuran, ya. Cuma memang belum tampak. Penampakannya kapan? Penampakannya terjadi ketika setelah datang perintah untuk sujud kepada Adam. Tapi sejatinya iblis itu sendirinya dalam batinnya itu sudah menyimpan bibit-bibit kekufuran, bibit-bibit kesombongannya. Artinya batinnya dia itu memang rusak, gitu ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian ayat tadi menyatakan bahwasanya dan wakana minal kafirin dan adalah dia termasuk kalangan orang-orang kafir. Ya. Nah, di sini kalau kita cermati, ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam suatu kelompok tertentu, ya itu menunjukkan bahwasanya dia memang unggul di bidang tersebut. Seperti misalnya kalau saya bilang, Fulan itu termasuk fisikawan. Artinya, Fulan itu memiliki keunggulan dalam bidang fisika. Ya, jelas ya, paham ya. Jadi ketika Allah Ta'ala menyebutkan dan adalah dia termasuk kalangan kafir, ini menunjukkan bahwasanya iblis itu benar-benar memiliki keunggulan dalam bidang kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi unggulnya dalam hal yang negatif. Ya, iblis itu unggul dalam kekufuran. Eh, jadi pada intinya ya, salah satu pelajaran penting dari ayat ini adalah kita penting untuk memahami bahwasanya dosa pertama yang menyebabkan eh, seorang makhluk itu terkutuk selama-lamanya, terlaknat, itu ternyata bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, ya, tetapi justru karena dia merasa lebih tinggi dan karena dia meremehkan makhluk Allah yang lain. Meskipun yang dia remehkan itu ternyata makhluk yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, ini penting buat diri kita untuk melakukan introspeksi ya. Bahaya ya, karena memang kesombongan ini penyakitnya iblis dan ini bahaya. Karena Nabi bersabda bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memiliki zarroh kesombongan ya. Dan yang dimaksud dengan kesombongan sebagaimana dijelaskan Nabi adalah batorul haq wa ghumtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan manusia. Nah, ini bahaya. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain siapapun itu. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar terkait dengan definisi dari takwa, kata beliau, takwa itu salah satu bentuknya adalah engkau keluar rumah dan engkau tidak merasa lebih baik dari seorang pun. Ya, jadi engkau keluar rumah, engkau akan menemui orang-orang dan engkau tidak merasa bahwasanya engkau lebih istimewa, lebih baik dibandingkan seorang pun juga. Nah, ini merupakan satu amal yang penting untuk kita biasakan. Ya, karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, kita akan bertemu dengan banyak orang yang secara jabatan lebih rendah dibanding kita, secara finansial mungkin lebih kurang mampu dibandingkan kita dan seterusnya.
Dan bisa jadi di antara orang-orang yang lemah tadi, kalangan duafa, kalangan yang jabatannya rendah, yang finansialnya pas-pasan, itu di situ ada wali-wali Allah. Lebih celaka lagi kalau ternyata yang kita remehkan, kita rendahkan itu adalah para wali Allah yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian ya, ayat ini juga menjadi eh, dasar ya bahwasanya secara prinsip ya ajaran Islam itu sangat menghormati ilmu ya. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan sujud kepada Adam, ini merupakan simbol penghormatan terhadap ilmu. Ya. Ini juga menjadi dasar bahwasanya orang-orang berilmu, ya, para ilmuwan, para guru, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi yang mengamalkan ilmunya, itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam ajaran Islam. Menghormati mereka itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Ya. Ini kaitannya dengan ayat ini dan juga sebagai tambahan ya, kaitannya dengan ayat ini juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu menyebutkan bahwasanya di antara pelajaran dari ayat ini adalah ayat ini merupakan salah satu ayat yang menetapkan sifat kalam atau sifat berbicara bagi Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu berkata dengan apa yang dia inginkan dan berkata sesuai dengan kehendaknya. Demikian terkait dengan ayat yang ke-34. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-35, ayat selanjutnya. Baik, kita bacakan qala ta'ala wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ketika kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh engkau dan istrimu surga ini dan makanlah darinya yang banyak lagi baik, di mana dan kapan saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ya, Surat Al-Baqarah ayat ke-35. Di sini, Syekh Sa'di menjelaskan bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala memuliakannya, maka selanjutnya Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Adam dengan menciptakan dari diri beliau seorang istri, seorang pasangan, supaya apa? Supaya beliau merasa tentram dengannya dan beliau mendapatkan teman yang akrab. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Eh, Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya Nabi Adam itu tidak memiliki siapapun yang sejenis dengan beliau, ya, karena beliau memang manusia yang pertama. Beliau tidak memiliki yang sejenis dengan beliau di surga. Nah, ketika beliau tidur, Allah Ta'ala menciptakan pasangannya atau istrinya, Hawa, dari tulang rusuknya yang kiri. Tulang rusuknya yang sebelah kiri. Ya. Nah, kenapa disebut Hawa? Ia disebut Hawa karena diciptakan dari sesuatu yang hidup atau hai. Ya, jadi Hawa dengan hai itu berasal dari akar kata yang sama. Nah, Allah Ta'ala itu menciptakan Hawa dari Nabi Adam tanpa disadari oleh Nabi Adam dan tanpa Nabi Adam itu merasakan sakit. Ya, sekiranya Nabi Adam itu merasakan sakit, ya disebutkan oleh Al-Baghawi, maka tentu laki-laki itu bisa berakibat tidak suka terhadap wanita, ya, karena ada efek traumatis, ya. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi melanjutkan bahwasanya tadi kan Hawa diciptakan ketika Nabi Adam sedang tidur. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bangun, beliau bangun dari tidurnya, eh, dia melihat bahwasanya Hawa, Hawa ini kalau Arabik Hawa ya, Hawa eh, kalau dalam bahasa luar ya itu Eva ya, Eva. Nah, kembali ke kisah. Jadi ketika Nabi Adam ini bangun dari tidurnya, dia melihat
Hawa ini duduk di dekat kepalanya, ya. Eh, dan dia merasa takjub. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Hawa menjawab, aku adalah istrimu yang Allah menciptakan aku untukmu supaya engkau merasa tentram denganku dan aku pun merasa tentram denganmu. Ya, ini sebagaimana yang dinarasikan oleh Imam Al-Baghawi. Nah, agak sedikit berbeda dengan narasi Imam Al-Baghawi. Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwasanya, jadi kalau kita lihat narasinya Imam Al-Baghawi tadi, eh, beliau memulai dengan Adam tidak memiliki yang sejenis dengannya di surga. Ya. Artinya Adam sudah masuk surga dahulu. Ya. Ini kalau yang kita tangkap dari narasinya Imam Al-Baghawi. Nah, agak berbeda dengan narasinya Imam Al-Baghawi. Kata beliau, eh, kalau kita merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, ya, kata beliau, kalau kita melihat dari rangkaian ayatnya, ayat itu menunjukkan bahwasanya Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke surga, sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad ibni Ishaq. Jadi Imam Ibnu Katsir itu merujuk kepada pendapatnya Muhammad ibnu Ishaq yang menyatakan bahwasanya Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke surga. Ini sekali lagi agak berbeda dengan narasinya Imam Al-Baghawi. Namun bagaimanapun juga intinya adalah ayat ini menunjukkan bahwasanya yang menyempurnakan kebahagiaan kita sebagai manusia itu adalah kehadiran sesamanya, kehadiran pasangan kita, ya, atau kehadiran sesama kita. Jadi kalau kita sendirian itu memang senikmat apapun suasananya bisa jadi kurang kebahagiaannya. Contohnya yang paling gampang ya, kalau kita lihat ilustrasinya adalah coba bayangkan kalau kita itu berada di satu tempat wisata. Satu tempat wisata yang sangat indah, luas begitu ya. Tapi kita di sini, tapi kita di sana cuma sendirian saja, nggak ada orang lain. Maka tentunya kita akan merasa apa ya, merasa janggal ya, merasa tidak nyaman ya. Bahkan mungkin bukan cuma tidak nyaman, bahkan mungkin kita ketakutan kalau tempat yang luas begitu kita cuma seorang diri saja. Nah, kita itu akan lebih berbahagia kalau kita di sana itu bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, bersama atau bersama dengan para sahabat. Ya memang begitulah karakter yang Allah ciptakan. Manusia itu memang istilahnya apa? Homo homini socius ya. Manusia itu memang makhluk sosial, makhluk yang butuh dengan sesamanya. Kemudian ya, ada sedikit pembahasan yang sifatnya perintilan, seperti siapa yang menamakan Hawa. Hawa ini menurut penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang memberikan nama Hawa itu adalah Nabi Adam. Ya. Jadi yang memberikan nama Hawa itu adalah dari Nabi Adam. Nah, sebelumnya Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan tentang kondisi iblis. Jadi bagaimana kondisi iblis pada saat itu gitu ya, pada saat ini terjadi. Nah, kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya ketika iblis itu menolak sujud kepada Adam, ketika dia menampakkan kekufurannya, maka dia diusir. Ya, jadi dia sudah diusir. Eh, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian juga ada hal menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan ini sebagai intermezzo atau selingan ya. Karena ini hal yang unik ya. Eh, saya juga kurang paham kenapa Imam Al-Qurtubi menyebutkan cerita ini. Jadi ceritanya adalah eh, ketika Hawa itu sudah diciptakan, para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, apakah engkau mencintai Hawa?" Ya. Kemudian Nabi Adam menjawab, "Iya, saya mencintainya." Kemudian para malaikat ini bertanya kepada Hawa, "Wahai Hawa, apakah engkau mencintai Adam?" Nah, menariknya adalah Hawa itu menjawab tidak. Ya. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, di dalam
hatinya Hawa itu terdapat cinta yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan cintanya Nabi Adam kepadanya. Tapi Hawa menjawab tidak. Ya. Eh, para malaikat itu lantas lantas mengatakan bahwasanya sekiranya ada wanita yang jujur dalam cinta kepada pasangannya, maka Hawa akan berkata jujur. Tapi ternyata memang umumnya wanita itu sulit berkata jujur dalam cinta. Sekali lagi ini hanya intermezzo saja, tapi ini memang betul-betul disebutkan dalam kitab tafsir, dalam tafsir Al-Qurtubi. Baik, kita kembali ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya Imam Al-Baghawi itu menyebutkan cerita tentang bahwasanya Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, kalau kita lihat dalam tafsirnya Buya Hamka, ini ada hal yang menarik juga. Buya Hamka itu cenderung pada pendapat bahwasanya penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam ini termasuk Israiliyat yang tidak harus dipercaya. Ya, ini satu satu hal yang menarik karena memang kalau kita lihat seperti tafsir umumnya kitab tafsir ya seperti Al-Baghawi kemudian juga Ibnu Katsir itu mereka menyebutkan kisah tadi secara afirmatif ya ini Buya Hamka memiliki satu pendirian yang cukup menarik ya yang berbeda dengan banyak ahli tafsir. Jadi kata beliau kisah itu menurut beliau itu bagian dari Israiliyat yang tidak harus dipercaya. Nah, kalau kisah tadi bagaimana dengan hadis ya? Bagaimana dengan hadis berikut? Bagaimana dengan hadis ini? Bahwasanya ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dila'in, wa inna a'waja syai'in fil dila'i a'lahu. Fa in dhahabat fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj." Ya. Jadi kata Nabi SAW, berwasiatlah atau bersikaplah baik kepada para wanita. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan bagian paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Artinya wanita ini diciptakan dari bagian atas tulang rusuk yang merupakan bagian yang paling bengkok. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Kalau meluruskannya itu tidak dengan cara yang apa namanya, dengan tergesa-gesa begitu ya, dengan kasar, maka kamu akan mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan saja, maka ya dia akan tetap bengkok, gitu ya. Nah, bagaimana Buya Hamka menyikapi hadis semacam ini? Kata beliau, hadis-hadis yang semacam ini dan juga yang semaknanya, beliau memahami itu sebagai bentuk perumpamaan. Perumpamaan atas apa? Bahwa wanita itu pada umumnya tidak bersikap objektif. Bahwasanya wanita itu cenderung dipengaruhi oleh sentimen atau perasaan. Jadi ya namanya juga perasaan ya kalau perasaannya lagi nggak baik-baik saja lagi belok ya dia juga akan bersikap belok. Nah jadi demikian pandangan Buya Hamka dan pandangan ini tampaknya adalah beliau terpengaruh oleh pandangan dari Muhammad Abdu, Syekh Muhammad Abdu yang beliau juga eh, eh, sebutkan dalam tafsirnya tersebut ya. Jadi pandangan ini kelihatannya beliau ambil dari pendapatnya Muhammad Abdu atau beliau terpengaruh dari pendapatnya Muhammad Abdu. Nah, namun demikian ya kalau kita lihat dari pendapat banyak ulama tadi juga sudah disampaikan ya termasuk para ahli tafsir diantaranya Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain mereka boleh dikatakan mengatakan bahwasanya eh, wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk dalam hal ini dari tulang rusuk Adam. Dan pandangan ini tentunya juga lebih selaras dengan doir hadis yang tadi sudah kita bacakan. Ya, jadi saya pribadi pun lebih cenderung pada pendapat ini. Tapi kita tadi sebagai informasi bahwasanya di sana tuh ada pendapat yang berbeda yang menariknya itu disebutkan oleh salah seorang ulama besar Indonesia yaitu Buya Hamka. Kemudian kita kembali pada pembahasan ayat. Di dalam ayat tadi itu disebutkan kata uskun, ya.
Yang mana uskun ini bisa kita artikan dengan tinggallah dengan ketenangan. Jadi uskun ini adalah bentuk kata perintah, ya, yang kita maknai dengan tinggallah dengan rasa tenang, dengan ketenangan. Uskun ini akar katanya adalah sakana, kata sakana, ya. Ada huruf sin, kaf, dan nun. Yang kalau secara akar katanya ini maknanya adalah diam dan tenang. Maknanya berkisar antara diam dan tenang. Karena itu disebut sikin. Sikin itu dari akar kata yang sama. Sikin itu artinya pisau. Kenapa dinamakan sikin? Karena pisau atau tepatnya pisau sembelih ini dia membuat hewan yang disembelih itu menjadi diam, menjadi tenang, ya, menjadi diam. Karena disembelih dia kehilangan nyawa, dia diam, begitu ya. Kemudian juga ada kata miskin juga dari akar kata yang sama. Kenapa disebut miskin? Karena orang miskin itu tidak memiliki keluasaan dalam aktivitasnya. Ya, dia cenderung ya tidak berdaya begitu ya. Aktivitasnya tidak leluasa. Makanya dia disebut sebagai miskin. Nah, begitu pula ada kata sukan. Sukan. Sukan itu artinya adalah penduduk. Kenapa disebut sukan? Karena mereka mendiami atau mereka diam di wilayah tertentu. Eh, pada intinya ya, para ulama, sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya kata uskun ini menunjukkan bahwasanya tempat yang mereka diami yaitu surga itu bukan tempat tinggal biasa, melainkan tempat yang tenang, tempat yang damai, ya, tempat yang tentram begitu ya. Di mana sebagaimana dalam ayat tadi Allah Ta'ala kemudian mempersilahkan kepada Adam dan juga pasangannya yaitu Hawa untuk tinggal di sana dan menikmati semua kebaikan yang ada di sana, semua kelezatan dengan seleluasa mungkin, dengan cara yang leluasa. Nah, kemudian terkait dengan kata surga, di sini terdapat perbedaan di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apakah surga ini adalah surga yang ada di langit, yang nanti kita akan masuk ke dalamnya, atau dia merupakan surga yang berbeda, surga yang ada di bumi? Ya, di sini Imam Al-Qurtubi beliau menegaskan bahwasanya pandangan ahli sunnah wal jamaah, surga itu adalah surga yang ada di langit, yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa surga itu di bumi, ya, ini surga yang ada di bumi, bukan surga yang di langit. Itu adalah pandangan yang berasal dari pandangannya kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah. Ya, jadi pandangan seperti ini bukan satu pandangan yang bisa dianggap karena dia menyelisih pandangan dari ahli sunnah. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah mempersilahkan kepada Adam untuk menikmati segala sesuatunya. Namun demikian hanya terdapat satu larangan di dalam surga tersebut dan hanya satu larangan saja. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat wala taqroba hadhihi syajarah dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Jadi di sini Allah Ta'ala tidak hanya melarang Adam dan Hawa untuk memakan pohon tersebut, bahkan mendekat saja dilarang. Jadi ini merupakan eh, sejatinya merupakan bentuk kasih sayang dari Allah karena Allah tahu bahwasanya tabiatnya orang, tabiatnya umumnya manusia itu cenderung mudah tertarik dengan hal yang dilarang. Ya. Karena memang sesuatu yang dilarang itu biasanya menggoda. Ya. Karena itu perintahnya adalah dilarang untuk mendekati. Ini bentuknya adalah bentuk pencegahan, bentuk preventif. Ya. Jadi supaya tidak sampai melanggar. Ya. Eh, Sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya kenapa menggunakan bentuk preventif ini? Karena Allah tahu bahwasanya iblis akan datang menggoda. Iblis akan menggoda Adam dan Hawa. Jadi diberikan Allah Ta'ala memberikan peringatan yang sifatnya preventif sejak awal. Ya. Dan memang kalau kita lihat secara syariat, larangan preventif semacam ini juga memang satu hal yang lumrah begitu ya.
Contoh lain misalnya Allah Ta'ala melarang dari zina. Dan Allah Ta'ala melarang dari zina itu bukan hanya melarang zinanya, tapi bahkan mendekati zina. Kenapa demikian? Ya, karena memang manusia itu memiliki syahwat yang menyebabkan mereka mudah terjerumus ke dalam zina. Makanya dilarang untuk mendekati. Ya, jadi jangan cari perkara, jangan dekat-dekat. Begitu ya. Mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai nyemplung. Nah, kenapa Allah Ta'ala di sini melarang mendekati pohon tersebut? Ya, eh, jawaban yang paling mendasar, yang paling mengena adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa larangan tersebut dalam rangka ujian dan cobaan. Ya. Jawaban yang senada juga, kalau saya tidak salah itu juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir ya. Tapi ya intinya begitu. Intinya adalah larangan ini dalam rangka ujian dan cobaan. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi juga menambahkan bahwasanya ayat ini juga menunjukkan satu kaidah bahwasanya hukum asal larangan adalah untuk pengharaman. Ya, jadi kalau ada larangan, maka hukum asalnya adalah untuk pengharaman, bukan untuk sekedar yang sifatnya makruh. Karena kalau makruh tidak ada hukumannya. Kalau dia terlarang, maka ada hukumannya. Dan kita tahu bahwasanya kisah selanjutnya ketika Adam itu melakukan pelanggaran terhadap larangan ini, dia dia terkena sanksi, dia terkena hukuman. Eh, nah, kemudian terkait dengan pohon tersebut ya, pohon apa yang dimaksud ya? Di sini kalau kita lihat kitab-kitab tafsir itu menyebutkan ada berbagai macam variasi pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pohon itu adalah pohon kurma. Ada yang bilang itu adalah pohon anggur. Ada yang bilang itu adalah pohon tin. Bahkan ada yang mengatakan seperti yang dikutipkan dari Qatadah, eh, pohon yang dimaksud itu adalah pohon pengetahuan, ya. Pohon pengetahuan. Jadi eh, apa namanya? Tree of knowledge, ya. Ya, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, yang jelas memang penentuan spesifikasi pohon tersebut bahwa itu jenis pohon kurma atau pohon anggur ini tentunya tidak ada yang sifatnya pasti karena memang Quran sendiri tidak menerangkan ini pohon apa begitu ya. Nah, eh, sikap yang terbaik adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwasanya yang jelas yang sudah pasti itu adalah satu jenis pohon di surga ya. Adapun secara spesifik pohonnya itu apa, maka itu bukan satu hal yang penting. Ya. Karena kalau memang itu penting akan dijelaskan. Jadi jenisnya apa itu bukan hal penting. Yang penting adalah pelajarannya. Bahwasanya di dalam perintah tersebut itu mengandung unsur ujian dan cobaan. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan menyatakan bahwasanya kalau kalian melanggar hal tersebut, fatakuna minal zalimin. Kalau kalian melanggar, maka kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini penting untuk dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan zalim itu berarti bukan hanya ketika seorang itu menindas orang lain, ketika seorang itu menyakiti orang lain, bukan hanya sekedar itu saja, ya. Karena memang kata zalim, kata zulm maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau mereka mendekati pohon tersebut, itu sudah merupakan bentuk kezaliman. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan pada tempatnya. Mereka berarti tidak memosisikan diri mereka sebagai hamba Allah yang taat. Mereka tidak menempatkan larangan Allah sebagai suatu hal yang harus dipelihara, satu hal yang harus dijaga. Dan mereka juga berarti tidak menempatkan hawa nafsu mereka pada posisi yang terkendali. Ya, ini kaitannya dengan kata kata zalim. Baik, eh, saya kira demikian ya. Ini sudah cukup panjang pembahasan tentang ayat ini. Kedua ayat yang kita bahas pada kali ini.
Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.